Masih di alur cerita Renegade Immortal. Chapter 727. Hanya dengan masuk lebih dalam untuk menyerap guntur aku bisa mempercepatnya. Jika saya tetap di tepi, meskipun saya menyerap 10 kali guntur dan efeknya terlihat sama, pada kenyataannya ada perbedaan besar. Wang Lin diam-diam merenung saat dia berjalan menuju pusat danau guntur. Langkah ini menyebabkan Ria ketika mendarat di danau guntur. Itu menarik baut petir yang tak terhitung jumlahnya. Pikiran Wang Lin terfokus dan matanya memancarkan kilat. Jiwa asalnya seperti hatinya saat ini. Meskipun tidak berdebar, itu adalah guntur yang memenuhi tubuhnya. Tubuhnya terbuat dari guntur, jadi guntur mengisi tubuhnya tanpa perlawanan karena jiwa asal ini melepaskan lebih banyak. Guntur bergerak di sekujur tubuhnya dan menciptakan serangkaian ledakan. Guntur ini bergema di dalam tubuhnya. Wang Lin bergerak maju dan mengambil langkah lain. Badai petir segera muncul di dalam danau guntur, menarik sejumlah besar guntur. Petir jatuh dan membuatnya tampak seperti penjara guntur nyata yang mencegah semua kehidupan bergerak maju. Ada kekuatan guntur yang kuat di dalam guntur ini. Dibandingkan dengan ini, kekuatan guntur di dalam jiwa asal Wang Lin seperti membandingkan kunang-kunang dengan bulan yang cerah. Tempat ini sangat aneh. Kekuatan guntur di sini terlalu menakjubkan. Kaki Wang Lin mendarat, menyebabkan serangkaian ledakan keras yang bergema di seberang danau guntur. Dia tidak berhenti dan terus bergerak maju 10 langkah. Setiap langkah yang diambilnya memicu ledakan keras bahkan lebih ganas daripada guntur. Seolah seluruh dunia gemetar. Secara khusus, kecepatan Wang Lin sangat cepat, jadi dia mengambil 10 langkah hampir secara instan. Gemuruh-gemuruh bergema melintasi ruang. Kejutan ini memicu gelombang kejut guntur yang besar. Pada saat ini, itu tampak seperti dunia ditutupi oleh kilat, dan itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Wang Lin tidak bisa mengambil satu langkah lagi. Lokasinya saat ini masih di tepi danau guntur, tetapi jiwa asalnya tidak tahan lagi. Rasanya seperti jika dia mengambil satu langkah lagi, jiwa asalnya akan terluka. Jiwa asalku telah melahap setengah dari naga guntur kuno dan tubuhku terbuat dari guntur. Seluruh keberadaan saya hampir tidak berbeda dengan guntur sungguhan, tetapi meskipun demikian, saya harus berhenti di sini. Guntur ini di sini terlalu kuat. Wang Lin merasa enggan di dalam hatinya dan mulai merenung. Tidak jauh dari sana, Sheng Ong mengerutkan kening dan matanya menunjukkan sedikit kekecewaan. Rasa hormat di matanya mereda ketika dia melihat Wang Lin dan berpikir, ini tidak benar. Dengan kultivasi senior, mengapa dia berhenti di sana? Mungkinkah? Matanya berbinar. Bahkan petir guntur di sebelahnya memperhatikan dengan cermat, dan rasa takut di matanya sedikit menghilang. Beast Thunder bertanduk perak tidak bergerak dan terus mengolah seolah-olah sudah tahu hasil ini. Saat Wang Lin berdiri di sana lebih lama, kekecewaan Sheng Ong Hu menjadi lebih kuat dan dia menghela nafas. Dia ingin melihat mantra yang kuat dari orang yang dia janjikan, tapi sayangnya, dia tidak melihat apa-apa. Kontras yang kuat ini menyebabkan rasa hormat yang kuat yang dimilikinya untuk Wang Lin banyak mereda. Jantung daunnya yang padam juga perlahan pulih. Meskipun 100 langkah adalah celah yang tidak dapat dilewati bagi saya sekarang, setelah kultivasi saya menerobos ke tahap Nirvana Skrier, saya pasti akan dapat mencapai 100 langkah saja. Namun, sebagai senior, bagaimana mungkin dia sekuat ini? Ekspresi Sheng Ong Hu berubah suram dan dia mulai mengamati dengan seksama. Wang Lin memandangi danau guntur di depannya. Pada saat ini, seolah-olah dia telah melupakan segalanya. Segala sesuatu di sekitarnya menghilang, dan seolah-olah danau guntur adalah satu-satunya yang tersisa. Sama seperti ketika dia berada di luar gerbang dan melihat ke celah, ke surga menentang ruang manik. Sama seperti saat itu, dia bahkan lupa tentang tubuhnya sendiri dan hanya melihat danau guntur yang tak berujung. Setelah jumlah waktu yang tidak diketahui, setelah melupakan waktu, melupakan segalanya, tubuh Wang Lin bergerak. Dia dengan santai berjalan maju. Langkah ini sangat santai, tetapi tampaknya jatuh tepat pada saat yang tepat. Sekawanan petir muncul tepat di bawah kakinya. Sepertinya dia telah menginjak petir itu. Rasa hormat dan ekspresi suram Sheng Ong Hu yang semula sangat mengejutkan. Dia tampaknya telah memperoleh pencerahan tetapi tidak bisa memahaminya. Thunder Beast lapis baja juga terkejut.
Mata binatang itu menyipit saat melihat Wang Lin. Wang Lin tidak memiliki ekspresi, tetap netral. Matanya kosong saat dia mengambil langkah lain. Sama seperti terakhir kali, saat kakinya mendarat, ada sambaran petir untuk dia injak. Tak lama setelah itu, Wang Lin mengambil langkah lain. Dari awal hingga akhir, dia sangat santai, seolah-olah dia tidak berjalan menuju Danau Guntur tetapi ke halaman belakang rumahnya sendiri. Dengan setiap langkah yang diambilnya, akan ada sambaran petir di bawah kakinya. Mata Shengong Hu terbuka dengan sengit. Matanya dipenuhi dengan kaget dan dia menghirup udara dingin. Penghormatan yang hilang menunjukkan tanda-tanda kembali dan kekecewaan segera menghilang. Saat dia menatap Wang Lin, aghas di matanya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Di matanya, suatu saat mungkin kebetulan, bahkan 2 atau 3 kali itu masih bisa dianggap kebetulan atau beruntung. Namun, sambaran petir akan muncul untuk mendukung setiap langkah yang diambil Wang Lin. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa dijelaskan dengan kata, kecelakaan, dan keberuntungan. Di matanya, ini adalah sesuatu yang sangat mustahil. Ini benar-benar di luar imajinasinya. Pada saat ini, di matanya, Wang Lin telah menjadi penguasa semua guntur di dunia. Perilaku aneh Danau Guntur jelas menyambut Wang Lin. Menyambut? Ya, itu menyambutnya. Aghas di mata Shengong Hu menjadi lebih kuat dan mengisi tubuhnya. Pada saat ini, rasa kegembiraan mengamuk di sekujur tubuhnya seperti badai. Dia telah menunggu selama 2 tahun untuk melihat mantra seperti ini. Binatang gila lapis baja di sampingnya tiba-tiba mengangkat kepalanya. Perasaan kagum muncul sekali lagi di dalam Thunder Beast ini. Pemahaman Thunder Beast untuk Guntur jauh di atas tuannya. Dalam pandangannya, Danau Guntur tidak menyambut Wang Lin. Itu adalah bahwa setiap langkah Wang Lin mendarat di vena Danau Guntur. Tidak jauh dari sana, binatang guntur bertanduk perak yang tidak pernah melihat ke atas dan sepertinya tidak ingin melihat Wang Lin tiba-tiba berdiri. Mata besarnya dipenuhi dengan kengerian yang belum pernah terlihat saat menatap langsung ke Wang Lin. Di mata Wang Lin, apa yang dilihatnya bukan lagi Danau Guntur tetapi sinar cahaya yang akan muncul dan menghilang. Setiap kali kakinya mendarat, ia akan selalu mendarat di cahaya yang bersinar. Dia tampaknya telah memperoleh pencerahan di dalam hatinya, seolah-olah ini adalah metode yang paling benar. Dia mengambil langkah demi langkah dan sepertinya telah melupakan segalanya. Tubuh Shengong Hu bergetar dan dia tidak berani berkedip. Dia bahkan tidak mau ketinggalan apapun yang terjadi. Dia bahkan tidak bisa mempercayai semua yang terjadi sebelum dia. Wang Lin bergerak lebih cepat dan lebih cepat sampai dia hanya meninggalkan Afteri Magine, tetapi sambaran guntur akan selalu muncul di bawah kakinya setiap kali. Pada akhirnya, tubuh Wang Lin mengeluarkan kilat terang dan kemudian badai ganas muncul di sekelilingnya. Dia seperti sebuah kapal penyendiri yang dengan tenang dan mantap terombang-ambing di antara gelombang guntur yang mengamuk. Terlalu menakutkan. Ini benar-benar mantra guntur. Ini guntur yang nyata. Rasa hormat di mata Shengong Hu meningkat sekali lagi dan jantungnya mulai berdebar seolah-olah itu akan meledak keluar dari dadanya. Penghormatannya beberapa kali lebih kuat daripada 2 tahun lalu. Hormatnya untuk Wang Lin mencapai ketinggian baru sehingga bisa dianggap kepercayaan buta. Binatang guntur di sampingnya bergetar hebat, dan kekaguman yang dirasakannya bahkan lebih kuat. Perasaannya terhadap guntur jauh lebih mendalam daripada perasaan Shengong Hu. Ia berpikir bahwa Wang Lin adalah asal mula guntur, dan kekaguman dari lubuk jiwanya membuatnya sepenuhnya menyerah. Pada saat ini, jika Wang Lin memintanya untuk menyerang Shengong Hu, itu akan mematuhi tanpa ragu-ragu. Thunder Beast bertanduk perak Wang Lin bahkan lebih terkejut. Rasanya tidak percaya saat menatap Wang Lin. Tubuhnya gemetar karena kenangan akan warisannya. Pada saat ini, Wang Lin berhenti dan pemandangan aneh di depannya menghilang. Keadaan ini datang tanpa jejak dan menghilang tanpa jejak. Pada saat tubuhnya berhenti, Wang Lin terbangun. Matanya dipenuhi dengan kebingungan, dan butuh waktu lama baginya untuk secara bertahap pulih. Ini menyebabkan pemahamannya tentang guntur menjadi lebih mendalam. Dia tahu bahwa semua yang dilihatnya terkait dengan pemahaman yang dimilikinya menuju langkah ketiga. Meskipun ini tidak meningkatkan kekuatan ofensifnya, itu jauh lebih penting daripada mantra atau harta benda langit. Itu seperti seekor semut yang telah melihat dunia manusia dan melihat kota-kota yang indah. Setelah melihat pemandangan luar biasa itu dan kembali ke guanya, semut akan melihat kesamaan antara kedua dunia. Wang Lin saat ini merasa seperti ini. Ketika dia bangun, dia mendapati dirinya berada di bagian dalam Danau Guntur. Meskipun ini masih jauh dari pusat,
jaraknya tidak bisa lagi digambarkan dalam langkah-langkah. Guntur di sekitar sini jauh lebih padat daripada guntur di tepi. Semua guntur di sini mengandung sejumlah besar energi asal. Wang Lin duduk dan menyerap satu untai. Untaian guntur ini memasuki tubuhnya dan segera membuatnya gemetar seolah-olah kekuatan yang kuat baru saja menyetrumnya. Seluruh tubuhnya terasa mati rasa dan bahkan jiwa asalnya mulai melambat seolah berada di dalam air. Sheng Honghu menarik pandangannya. Hormatnya untuk Wang Lin telah mencapai puncaknya. Dia telah mendapatkan beberapa bentuk pencerahan sebelumnya, jadi dia sangat bersemangat. Saat dia hendak duduk dan berkultivasi pada pencerahan ini, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Matanya menjadi dingin dan dia menatap medan asteroid yang jauh. Tak lama setelah itu, sinar cahaya ungu terbang. Ada pedang kayu di dalam cahaya ini, dan seseorang berdiri di atas pedang kayu. Tempat ini benar-benar hidup. Suara mengejek perlahan tiba. Chapter 728. Ini adalah pedang kayu ungu yang mengeluarkan aura dingin dan sengit. Pedang itu juga memancarkan cahaya ungu dan meninggalkan jejak ungu. Cahaya ungu berhenti di luar danau guntur. Di atas pedang berdiri seorang pria berusia sekitar 30 tahun. Wajahnya putih tanpa rambut wajah dan dia sedikit tampan. Namun, matanya yang Phoenix mengungkapkan perasaan aneh dan feminin. Dia mengenakan jubah emas ungu yang sepertinya mengalir dengan angin yang tak terlihat. Pandangannya melewati Sheng Honghu dan mendarat di Wang Lin. Apa yang dilihat pria itu menyebabkan pupilnya menyusut dalam jumlah yang tak terlihat dan semua pori-pori di tubuhnya segera terbuka. Pada saat orang ini muncul, ekspresi Sheng Honghu menjadi suram. Binatang guntur di sampingnya berdiri dan menggeram, matanya dipenuhi tatapan bermusuhan. Adapun Thunder Beast bertanduk perak, itu menarik pandangannya dari Wang Lin dan melirik pria feminin. Matanya dipenuhi dengan jijik saat dia berbohong di sana dan mulai bermain dengan guntur di sekitarnya. Untaian guntur itu sangat taat di bawah kendalinya. Mereka bergerak di sekitar tubuhnya seperti tangan kecil yang menggaruk gatal. Tidak jauh dari asteroid, penjaga surga hanya duduk di sana dan bahkan tidak melihat. Jika orang ini mengancam pemiliknya, ia akan segera menyerang meskipun harus mengorbankan dirinya sendiri. Ini karena jejak yang tersisa di jiwanya. Namun, jika tidak ada ancaman bagi tuannya, maka orang di depannya dapat membantai 100.000 orang dan itu tidak akan bergerak 1 inci pun. Sheng Honghu berkata, "Zhan Konglie." Pria feminin dengan hati-hati menarik pandangannya dari Wang Lin karena dia takut menyebabkan kesalahpahaman. Dalam pandangannya, meskipun tingkat kultivasi orang ini hanya pada tahap akhir ascendan, untuk dapat memasuki cincin bagian dalam danau guntur itu terlalu aneh. Kecuali jika orang ini menyembunyikan harta yang sangat kuat, dia pasti menyembunyikan tingkat kultivasi aslinya. Dia juga melihat binatang guntur bertanduk perak di tepi danau guntur dan boneka. Kecurigaannya semakin dalam. Dia berpikir, dia pasti memiliki harta terpendam. Tidak mungkin baginya untuk menyembunyikan level kultivasinya. Kenapa ada 2 Thunder Beasts di sini? Mungkinkah orang ini juga menjadi pembawa pesan dari Thunder Celestial Temple? Bagaimanapun juga, berada di dalam lingkaran dalam danau guntur adalah prospek yang menakutkan. Bahkan dengan budidaya korporeal yang puncaknya, tidak mungkin baginya untuk memasuki lingkaran dalam. Ini Sheng Honghu keluarga Sheng Hong. Saya tidak mengenali Anda sebelumnya. Tingkat kultivasi Anda telah turun banyak. Pria feminin memfokuskan pikirannya dan menatap Sheng Honghu. Sheng Honghu dengan dingin mendengus di kepalanya, tetapi ekspresinya tetap sama. Namun, matanya agak suram saat dia dengan tenang berkata, "Tempat ini bukan untukmu. Kenapa kamu belum pergi?" Meskipun dia terluka dan budidayanya belum pulih, dengan Wang Lin di sini, dia masih berani berbicara seperti ini bahkan jika penguasa kuil surgawi guntur datang secara pribadi. Zhan Konglie mengerutkan kening dan tanpa sadar menatap Wang Lin. Perlahan dia berkata, "Kata-kata besar apa? Apakah tempat ini milik keluarga Sheng Hong Anda? Anda tidak akan membiarkan orang luar datang hanya karena Anda membawa junior ke sini untuk berkultivasi?" Sheng Honghu mencibir tetapi tidak menjelaskan. Dia dengan dingin berkata, "Jika kamu tidak pergi dalam 3 napas, maka kamu mungkin juga tidak pergi." Dia benar-benar tidak menyukai pria berbakat ini dari keluarga Zhan. Jika bukan karena kekuatan mereka sangat dekat, keduanya pasti sudah saling serang. Jika Zhan Konglie ini tetap tidak tahu berterima kasih dan mengganggu kultivasi seniornya, dia akan menyerang meskipun kultivasinya rusak. Selama senior memandang Zhan Konglie dengan tatapan itu akan cukup untuk menyebabkan Zhan Konglie runtuh. Lagi pula,
orang ini bukan pembawa pesan dari Thunder Celestial Temple. Meskipun membunuhnya akan merepotkan, selama senior ada di sini, itu akan menjadi masalah kecil. Mata Zhang Konglie menyipit dan kemudian dia segera mundur. Dia adalah orang yang berhati-hati, dan saat dia mundur, matanya tertuju pada Wang Lin yang berada di kedalaman danau guntur. Kecurigaan di hatinya menjadi semakin kuat. Mengapa Sheng Honghu ini berbicara seperti ini? Luka-lukanya dapat dengan mudah dilihat melalui mata yang cerdas. Mungkinkah dia menggertak? Jika dia tidak menggertak, maka dia pasti punya alasan. Mungkinkah ini junior? Zhang Konglie memikirkan banyak hal sekaligus. 3 napas telah berlalu. Sheng Honghu tersenyum dan berdiri. Thunder segera mengisi tubuhnya dan mengeluarkan suara bermunculan. Dia menyerbu keluar dan binatang guntur mengeluarkan raungan saat itu mengikuti erat di belakang. Namun, perbedaannya adalah ketika melangkah keluar, secara tidak sadar melihat Wang Lin. Matanya dipenuhi dengan kekaguman dan tanpa keraguan. Tatapan Thunder Beast menyebabkan pikiran Zhang Konglie bergetar. Meskipun Sheng Honghu adalah orang yang licik, Thunder Beast sangat berbeda. Informasi yang diungkapkan oleh mata Thunder Beast tidak bisa dipikirkan terlalu dalam. Jawaban yang diungkapkan oleh tatapannya mengguncang pikiran Zhang Konglie. Karena kepribadiannya yang berhati-hati, dia segera mundur tanpa ragu-ragu dan berteriak, "Sheng Honghu, aku orang yang perhatian. Jika Anda dan saya bertarung di sini, itu pasti akan mengganggu kultivasi junior Anda. Jika Anda ingin bertempur, mari kita pergi dari sini dan bertempur di luar bidang asteroid." Ada penekanan pada kata junior. Tatapan Sheng Honghu menjadi dingin saat dia melangkah keluar dari danau guntur dan mencibir. Kenapa harus melalui banyak masalah? Di sini akan baik-baik saja. Semakin banyak Sheng Honghu seperti ini, semakin banyak keraguan yang dirasakan Zhang Konglie. Dia lebih suka mundur daripada menyerang. Jelas bahwa Sheng Honghu berusaha memaksanya untuk menyerang. Berpikir tentang tatapan petir guntur, sebuah gagasan aneh muncul di benak Zhang Konglie. Matanya menyala, tangannya membentuk segel, dan seberkas guntur ungu muncul di telapak tangannya. Pedang kayu ungu di bawahnya melepaskan energi pedang yang kuat. Kedua kekuatan bergabung untuk membentuk tekanan yang kuat. Tekanan kuat ini mengandung energi asal. Itu hanya mantra pertama, tapi dia sudah menggunakan mantra asal. Jelas bahwa Zhang Konglie sangat berhati-hati terhadap pertempuran ini. Pertempuran itu sangat singkat untuk memulai. Sheng Honghu mengambil langkah dan tangannya menunjuk ke langit seolah-olah dia akan memanggil petir pembalasan ilahi. Petir guntur di sebelahnya meraung dan mengumpulkan petir yang tak terhitung jumlahnya menuju tubuhnya. Keduanya menciptakan pemandangan yang sangat mengejutkan. Namun, tepat pada saat ini, Wang Lin perlahan membuka matanya dan dengan tenang berkata, "Sheng Honghu, aku tidak akan membantumu dalam pertempuran ini. Biarkan itu menjadi ujian Anda untuk berjanji di bawah saya. Jika Anda kalah, maka saya akan mengembalikan jiwa Dao Anda kembali kepada Anda." Ekspresi Wang Lin netral, tapi dia diam-diam tertekan. Dia tidak memiliki peluang melawan Sheng Honghu atau Zhang Konglie ini. Setelah Sheng Honghu gagal, dia akan berada dalam situasi yang buruk. Dia awalnya ingin menemukan tempat yang tenang untuk berkultivasi, tetapi dia tampaknya tidak dapat mencapai ini. Setelah Zhang Konglie yang bermasalah ini muncul, Wang Lin dengan cepat memikirkan hal ini dan mengucapkan kata-kata itu. Tubuh Sheng Honghu bergetar dan niat pertempuran di matanya mencapai batas. Dia menatap Zhang Kongling tetapi dengan hormat menjawab Wang Lin. "Tuhan bisa tenang, Sheng Honghu tidak akan dikalahkan." Sheng Honghu menarik napas dalam-dalam saat ia menyentuh tasnya yang memegang dan mengeluarkan sebotol pil. Ekspresi Zhang Konglie sangat berubah. Saat Wang Lin mengucapkan kata-kata itu, dia melihat penghormatan tersembunyi di dalam mata Sheng Honghu. Ketika dia melihat sikap seperti itu, dia mengira matanya menjadi buruk. Juga, tubuh Thunder Beast itu bergetar ketika orang itu berbicara, sepertinya ketakutan. Secara khusus, orang tersebut berbicara tentang berjanji. Informasi ini menyebabkan pikiran Zhang Konglie bergetar hebat. Jika ini hanya membuatnya ragu, maka tanggapan Sheng Honghu mengejutkan Zhang Konglie. Itu sudah cukup untuk membuat setiap rambut di tubuhnya berdiri. "Tuhan," kata ini bukanlah sesuatu yang mudah diucapkan dalam sistem bintang Al-Heaven. Ini terutama berlaku untuk pembudidaya langkah kedua seperti mereka. Hanya setelah menjanjikan diri mereka pada keberadaan yang kuat seseorang akan memanggil yang lain Tuhan. Zhang Konglie tidak curiga Sheng Honghu berpura-pura, karena semua ini tidak sepadan.
Sheng Hu sangat sombong dan tipe orang yang lebih suka mati daripada mempermalukan dirinya sendiri. Terlebih lagi, bahkan jika mereka berdua bertarung, akan sangat sulit bagi keduanya untuk mati. Paling-paling mereka terluka parah. Bahkan Zhan Gongli sendiri tidak akan dengan mudah memanggil seseorang Tuhan hanya untuk menghindari pertempuran yang bahkan tidak akan menentukan hidup dan mati. Setelah menggabungkan ini dengan spekulasi sebelumnya, gagasan absurd itu muncul di benaknya sekali lagi. Matanya dipenuhi teror seolah-olah dia masih tidak percaya. Mungkinkah orang ini tidak bergantung pada harta ajaib untuk memasuki bagian dalam danau guntur tetapi telah menyembunyikan budidayanya? Jika tidak, bagaimana dia bisa membuat janji Sheng Hu yang sombong dan memanggilnya Tuan? Zhan Gongli menghirup udara dingin dan dengan cepat mundur sekali lagi. Pikirannya dengan cepat berubah dan dia segera berkata, saudara Sheng seharusnya tidak impulsif. Mata Sheng Hu menjadi dingin dan dia menghancurkan botol pil di tangannya. Hanya ada satu pil merah di dalamnya, dan dia menelannya. Auranya menjadi kasar dan tirani segera setelah itu. Zhan Gongli, bertarunglah denganku. Dengan raungan, tangan kanan Sheng Hu menunjuk ke langit. Energi asal di dalam tubuhnya mengalir keluar dan dalam sekejap segumpal petir seperti naga turun dari kehampaan. Langkah ini mempengaruhi danau guntur. Untaian guntur yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju Sheng Hu. Ketika Wang Lin melihat mantra asal Sheng Hu, matanya mengungkapkan cahaya aneh. Mantra ini sangat kuat. Itu melibatkan penggunaan energi asal sendiri untuk memanggil guntur surgawi. Ini tidak lebih lemah dari mantra tungku asal. Meskipun itu tidak sehebat mantra tungku asal, itu bahkan lebih kuat. Ekspresi Zhan Gongli berubah dan dia mundur sekali lagi. Pada saat yang sama, kakinya bergerak dan pedang kayu itu terbang. Dia menunjuk ke pedang kayu itu dan menembak. Pedang kayu itu ditutupi cahaya ungu dan membawa gemuruh yang keras. Mata Sheng Hu dipenuhi dengan niat pertempuran. Dia ingin menunjukkan semua kekuatannya dalam pertempuran ini karena senior sedang menonton. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.